Hasto Kristianto mau menduetkan Anies dan Ahok di dalam Pilkada DKI 2024 ini. Ya, PDIP mengajak Anies dan Ahok untuk bergabung agar bisa memenangkan di Pilkada DKI Jakarta. Dan ini adalah sikap dari PDIP. Gimana dengan namanya Pak Ahok gitu Mas? Pak Ahok dan adanya kemungkinan Mas Anies juga bisa mendaftar di PDI Mas? Ya jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia. Sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius. Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius. Dan kemudian nanti kita ambil keputusan. Untuk melawan calon gubernur yang didukung oleh keluarga Joko Widodo atau koalisi Presiden Joko Widodo. Inilah Denny Siregar. Ketakutan terbesar Prabowo, Jokowi, dan Istana adalah bergabungnya koalisi Ganjar dan Anies di putaran kedua. Dan ini mirip Pilgub DKI tahun 2017, waktu Ahok ada di posisi puncak survei, tapi hasil pemilihannya itu tidak bulat di angka 50%. AHY kemudian tersungkur dan akhirnya pendukung AHY gabung dengan Anies yang sejak awal selalu ada di nomor buncit hasil survei. Kenapa pendukungnya AHY bisa gabung dengan Anies waktu itu? Karena mereka punya musuh bersama, yaitu Ahok. Dan konsep koalisinya memang asal bukan Ahok pada waktu itu yang menyatukan mereka semua. Dan kita tahu Ahok yang selalu merajai survei akhirnya tumbang dikalahkan oleh Anies Baswedan. Situasi yang mirip Pilgub DKI 2017 sepertinya terjadi lagi sekarang. Jadi dejavu saya. Tagar asal bukan Prabowo itu berkumandang menyatukan banyak orang. Sebenarnya sih menurut saya yang menyatukan banyak orang antara pendukung 01 dan 03 itu justru bukan karena ingin melawan Prabowo, tetapi ingin melawan Jokowi. Ketidaknetralan Jokowi sebagai presiden yang mulai dia tunjukkan saat Mahkamah Konstitusi dimainkan membuat banyak orang semakin muak. Apalagi semakin kesini pemerintah semakin terlihat berpihak lewat pembagian bansos, pengerahan aparat, pemanggilan kepala desa, dan banyak lagi cerita. Posisi Gibran sebagai anak Jokowi itu yang dulu diharapkan mendongkrak suara Prabowo justru menjadi bandul pemberat sehingga suara Prabowo nggak naik-naik seperti yang diharapkan. Dan yang ditakutkan oleh Prabowo dan Jokowi justru bukan Anies yang masuk putaran kedua, tetapi Ganjar. Kenapa mereka takut kalau Ganjar masuk putaran kedua? Karena karakter pendukung Ganjar dengan pendukung Prabowo yang sekarang banyak diisi oleh pendukung Jokowi itu sama-sama nasionalis. Dan ini berbahaya buat Prabowo karena akan terjadi pembelahan pendukung yang sangat besar di kedua paslon. Dan semakin berbahaya jika kelompok agamis yang sebelumnya mendukung Anies akan gabung juga ke Ganjar. Karena sejak dulu, sejak Pilpres 2014 dan 2019, mereka ini memang bukan pendukung Prabowo, tetapi para pembenci Jokowi. Ganjar akan dapat keuntungan besar jika masuk putaran kedua, persis seperti yang didapatkan oleh Anies di Pilgub 2017. Analisa Denny Siregar itu sangat tidak tepat dan berbanding pada kenyataannya kalah dan tidak ada putaran kedua. Dan mungkin ini akan dilakukan di dalam Pilkada DKI 2017 di mana PDIP semakin kalap akan menyatukan pendukung Anies dan pendukung Ganjar melalui Ahok Anies atau Anies Ahok. Ya, akhirnya keok juga. Ya, semua akan dikeokkan oleh para
Projo, relawan Joko Widodo. Apa benar PDIP akan nyungsep di pilkada nanti? Di pilkada nanti siapapun yang diusung oleh PDIP, ya, dia akan sulit, gitu. Sulitnya karena apa? Karena masyarakat tidak seperti dahulu lagi memandang PDIP. Nah, ini terjadi karena apa? Karena PDIP terus melakukan manuver menghantam keluarga Pak Jokowi, gitu ya. Nah, ini data yang saya dapat dari konten-konten saya ketika saya membuat konten tentang PDIP versus keluarga Jokowi, ada sekitar 40% lebih ya komen di dalam VT-VT tersebut ya. Itu mengatakan contohnya hancurkan PDIP di pilkada nanti, gitu ya. Terus ada jangan pilih yang diusung oleh PDIP. Nah, dan lain-lain lah yang memang saya lihat juga itu bukan akun bot gitu. Bukan akun-akun bodong juga, tapi memang akun-akun real. Nah, ini kan PDIP akan melakukan rakernas ya. Tanggal 24, 25, 26 Mei ya. Ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, bisa menjadi bahan evaluasi nanti untuk rakernas nanti ya. Kalau salah strategi terus ya, ini udah dibuktikan ya ketika Pilpres ya sudah cuma 16% gitu. Nah, ini kalau memang terus dia mainkan politik anti Jokowi, maka suaranya akan terdegradasi terus. Dan ketika suara makin tidak diminati oleh masyarakat, maka partai-partai koalisi pun akan enggan gitu untuk gabung ketika PDIP punya jagoan. Dan inilah hinaan Megawati Soekarno Putri yang membuat para pendukung Jokowi sakit hati. Mentang-mentang lah iya, pada Pak Jokowi ku lah ngono lho. Mentang-mentang lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Itulah pidato Megawati yang begitu sangat sombong sekali menilai bahwa PDIP, maksud saya Pak Jokowi tanpa PDIP, ya kasihan deh. Sekarang PDIP tanpa Jokowi hanya 16%. Dan Ganjar kalah telak dari jagoannya Jokowi. Ya, relawan Jokowi berjanji membuat keok PDIP di pilkada serentak. Biang kelitinya adalah siapa ya? Hasto. Relawan pendukung Joko Widodo, Jokowi, mempertanyakan sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang terus menyerang Presiden Jokowi. Ketua Umum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini mengatakan, simpul relawan Jokowi terusik melihat serangan Hasto kepada Jokowi yang sudah pada tahap buas tersebut. Tudingan Hasto dinilai sudah tidak lagi masuk logika politik, karena cenderung mengarah pada pembunuhan karakter. Isnaini menyebut jaringan relawan akan melawan serangan Hasto tersebut di pilkada serentak yang akan berlangsung November mendatang. Relawan Jokowi akan mengajak masyarakat menarik dukungan seluas-luasnya kepada calon yang berafiliasi dengan PDIP. Itulah berita di mana para relawan Jokowi akan membuat keok PDIP di pilkada serentak. Biang keladinya adalah Hasto selalu menyerang Presiden Jokowi dan keluarganya. Jokowi serukan amputasi relawan Jokowi serukan amputasi PDIP di pilkada serentak. Ya, relawan Jokowi menyerukan amputasi PDIP di pilkada serentak. Relawan pendukung Jokowi mempertanyakan sikap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang terus menyerangnya. Yuk, bagikan pandangan di kolom komentar. Ya, berikan komentar mengenai relawan Jokowi yang akan bikin keok seluruh pendukung, maksudnya calon daripada PDIP di Pilkada DKI 2027 yang akan maju di Pilkada serentak di tahun 2024 ini. Kemarahan PDIP sampai tidak memasang foto Presiden Joko Widodo di dalam kantor ataupun dalam rapat-rapat di PDIP. Ya, hanya ada gambar Wakil Presiden Ma'ruf Amin saja, tidak ada foto Presiden Joko Widodo. PDIP tetap menyalahkan Jokowi, maka calon-calon di pilkada nantinya pasti akan hancur luluh total dan keok berhadapan dengan para relawan Joko Widodo.